Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, Ibu akan tetap mengingatkan kalian di pandemi COVID-19 ini. Ibu harap kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kondisi tubuh kalian. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini yang pertama yaitu dengan kegiatan mengamati dan membaca, siswa dapat menampilkan contoh cerita bergambar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar. Yang ketiga, siswa dapat mendesain sebuah cerita bergambar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah pada hewan. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi 5 cara untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah pada hewan. Nah, di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang organ peredaran darah pada manusia. Ayo anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah pada hewan. Namun, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin kalian membaca dulu teks cerita bergambar tentang si kancil dan si siput yang ada di buku paket halaman 102. Kalian baca cerita itu, kalian cermati, sehingga kalian bisa mengidentifikasi apa isi dari cerita tersebut. Nah, di sini Ibu juga akan menampilkan contoh sebuah. Nah, di sini sudah terlihat anak-anak gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini contoh yang kedua ini Ibu menampilkan ada urutan gambar. Nah, di sini urutan gambar ini tanpa teks. Tapi setelah kalian melihat gambar-gambar tersebut, pasti kalian sudah bisa mengira alur dari cerita tersebut. Melihat contoh cerita bergambar yang disajikan Ibu dengan teks, kemudian yang kedua Ibu sudah memberikan contoh yang kedua yaitu sebuah susunan gambar namun tanpa ada teks. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih arti sebenarnya itu cerita bergambar? Mungkin ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, baik, Ibu jelaskan ya. Cerita bergambar merupakan perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ibu lanjutkan pada tahap yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar. Nah, langkah-langkah dalam membuat gambar cerita yaitu yang pertama, kita harus menentukan teks atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Jadi kemudian langkah kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian kembangkan masing-masing. Nah, kemudian langkah keempat yaitu mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang dibuat. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, di sini Ibu akan sajikan 2 contoh cerita bergambar. Di sini ada 2 contoh, yaitu di sini contoh pertama itu ada sebuah gajah dan sekancil, yang kedua yaitu tentang sebuah keluarga. Kalau kalian sudah paham apa itu cerita bergambar, bagaimana langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar, Ibu meminta kalian untuk mendesain sebuah contoh cerita bergambar, cukup 1 skenario saja atau cukup 1 alur cerita saja. Kemudian nanti jawabannya kalian kumpulkan melalui grup WA ya.
Sudah jelas tugasnya dari Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Sudah jelas. Ibu lanjutkan untuk membahas materi selanjutnya, yaitu tentang organ peredaran darah pada hewan. Karena tadi kita membahas masalah kancil, jadi sekarang Ibu akan memberikan contoh organ peredaran darah pada hewan kancil. Itu organ peredaran darahnya yang pertama yaitu arteri carona externa, arteri carotis interna, arteri carotis communis, arcus aorta kanan, arcus aorta kiri, arteri sublavia kanan, arteri pulmonalis, arteri sublavia kiri, dan aorta dorsalis. Nah, organ-organ yang tadi Ibu sebutkan itu adalah organ peredaran darah pada kancil. Ibu akan menjelaskan tentang penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah pada hewan. Ada yang tahu tidak? Apa saja sih penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah pada hewan? Yang pertama yaitu perosis dan hemoragi. Perosis dan hemoragi ini biasanya terjadi pada burung. Yang kedua, anemia. Anemia itu merupakan penyakit kurang darah. Jadi itu biasanya terjadi pada kucing, anjing, sapi. Nah, yang ketiga yaitu leukemia. Anjing dan sapi, mereka juga bisa mengalami gangguan organ peredaran darah. Kemudian yang keempat yaitu hipertensi. Kemudian gangguan penyakit yang selanjutnya yaitu kolesterol. Nah, biasanya ini terjadi pada hewan kucing. Kucing itu biasanya kalau terlalu gemuk itu juga bisa disebut kolesterol. Kemudian yang terakhir yaitu amoblasis. Amoblasis ini bisa terjadi pada ikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara memelihara atau cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada hewan. Yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan gizi hewan bergizi. Kemudian yang kedua, jangan membeli makanan hewan sembarangan, terutama yang mengandung vetsin. Yang ketiga yaitu rutin menjaga kebersihan kandang atau tempat tinggal hewan. Yang keempat, memberi vaksin. Iya. Kemudian yang kelima yaitu dengan mengajak hewan berolahraga atau bergerak. Yang keenam, rajin menjaga kesehatan dan kebersihan hewan seperti rajin memandikannya. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengisi tabel yang ada di buku paket halaman 105. Di situ ada tabel tentang nama hewan, organ peredaran darah pada hewan, kemudian gangguan pada organ peredaran darah, dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nanti kalian kerjakan tugas kalian itu di buku tugas kalian dan dikumpulkan melalui grup WA. Ibu akan menyimpulkan bahwa cerita bergambar itu merupakan perpaduan dari teks dan gambar. Langkah-langkahnya yang harus kita lakukan, kita tentukan dulu temanya, kemudian kita baru tentukan tokoh karakter dari tokohnya, yang ketiga membuat alurnya, yang keempat kita mulai mendesain atau menggambar. Nah, organ peredaran darah pada hewan itu juga mempunyai gangguan, mempunyai macam-macam penyakit seperti amobasis, leukemia, anemia, dan yang lainnya. Kita juga harus tahu bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada hewan. Nah, aku akan mengakhiri pelajaran hari ini, tapi jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian itu dengan baik dan benar. Kalian pahami dulu materi-materi yang ada di buku paket. Kalian juga bisa mencari referensinya melalui Google, ya. Kemudian nanti Ibu juga meminta kalian untuk berdoa bersama agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, ya. Kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa berkumpul dalam pembelajaran seperti sebelumnya. Nah, demikianlah apa yang Ibu sampaikan pada hari ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kalian bisa bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anak jangan lupa ya jaga kesehatan kalian. Jika kalian Iya, Bu. memperhatikan kesehatan. Baiklah. Bu Guru juga jaga kesehatan, Bu ya. Ya, amin, amin. Biar kita bisa berkumpul kembali. Nah, baiklah, sebelum pelajaran ini ditutup, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, selamat siang. Jaga kesehatan kalian, jaga keimun kalian, agar kalian tetap sehat di pandemi COVID-19 ini. Kami Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.